Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Eka Muswahiri dan kembali lagi bersama saya dengan NIM 91103119777, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau sedikit membahas mengenai media audio dengan mata kuliah Media dan Teknologi Informasi dalam Administrasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nunu Mahnun MPD. Jadi nanti di sini ada mengenai pengertian media audio, lalu ada manfaat media dalam pembelajaran, ada juga jenis-jenisnya, serta kelebihan dan kekurangan media audio dalam pembelajaran. Jadi langsung saja kita masuk ke pengertian media audio. Jadi media audio ini salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung. Jadi sehingga peserta didik itu mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Lalu yang kedua itu ada manfaat media audio sebagai media pembelajaran. Jadi ada beberapa manfaat yang diperoleh jika seorang pendidik itu memanfaatkan media audio ataupun radio sebagai media pembelajaran. Itu juga menjadi tugas pendidik akan lebih ringan ketika menggunakan media audio. Jadi ada beberapa pemanfaatan bahan ajar audio itu dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang pertama, pengajaran musik literary atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Lalu yang kedua ada pengajaran berbahasa asing, baik itu secara audio ataupun audiovisual. Lalu yang ketiga ada pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Dan keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik itu dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu bidang studi. Jadi selanjutnya itu ada keterampilan, itu yang dapat dicapai ketika pengguna media itu seperti pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, lalu ada mengikuti pengarahan, melatih daya analisis, serta memilih informasi atau gagasan relevan. Lalu ada juga jenis-jenis media audio. Jadi kita ini membahas tentang jenis media audio, di mana jenis media audio ini diantaranya yang pertama ada piringan hitam atau PH singkatannya ya. Jadi ini tuh alat penyimpanan file audio yang pertama ditemukan adalah itu tadi, piringan hitam. Alat ini tuh memiliki pena getar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi atau suara dari sebuah disk. Jadi ini alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam. Lalu yang kedua ada kaset. Apa itu kaset? Jadi kaset ini adalah alat penyimpanan file audio yang berbentuk pita kaset. Jadi setiap kaset itu mampu menyimpan file audio yang berdurasi 1 jam di setiap sisinya. Lalu yang ketiga ada CD atau DVD, di mana ini itu sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk
merampingkan sistem penyimpanannya, dan juga menyimpan file lebih banyak daripada kaset tadi ya. Lalu yang keempat ini ada MP3. Apa itu MP3? Mungkin ini sudah tidak asing ya di zaman atau teknologi sekarang. MP3 itu sudah tidak asing. Jadi MP3 ini merupakan salah satu bentuk penyimpanan file audio digital yang memberikan kualitas suara yang lebih bagus dibandingkan dengan CD audio. Dan alat ini tuh untuk memutar MP3 ini itu bisa dengan atau bisa juga dengan iPod. Lalu yang kelima ada audio digital. Jadi ini merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang emang dirancang itu untuk dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Jadi ini sangat perangkat yang diperlukan untuk memutar alat seperti iPod. Lalu yang keenam atau yang terakhir ini ada radio dan audio streaming, di mana ini tuh melalui radio streaming kita dapat mendengarkan materi siaran secara langsung atau disebut dengan live dengan mengaksesnya bisa dengan via internet. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangan penggunaan media audio dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya tersedia di mana-mana dan mudah untuk digunakan. Jadi sebagian besar peserta didik itu telah menggunakan pemutar kaset sejak mereka masih sangat kecil, dan banyak juga yang telah menggunakan pemutar MP3 juga. Lalu yang kedua kelebihannya itu tidak mahal. Jadi perangkat simpan dan perlengkapan yang telah dibeli itu tidak perlukan biaya tambahan, karena perangkat simpan bisa dihapus dan digunakan kembali. Lalu yang ketiga bisa diperbaiki. Jadi kita bisa menggandakan kaset audio dan berkas digital ketika menggunakan perangkat lunak dan perlengkapan yang sesuai. Dan ada juga ideal untuk mengajarkan bahasa asing. Jadi sumber daya audio itu sangat bagus untuk mengajarkan bahasa asing, karena mereka itu tidak hanya memungkinkan peserta didik untuk mendengarkan kata-kata yang dilafalkan. Lalu yang terakhir itu ada memudahkan penyiapan mata pelajaran. Jadi para pendidik bisa merekam mata pelajaran. Mereka sendiri juga bisa mudah dengan ekonomis menghapus dan merekam material yang telah atau tidak bermanfaat lagi. Lalu kekurangannya ada yang pertama yaitu tidak memantau perhatian. Jadi beberapa peserta didik ini kesulitan belajar mandiri. Karena apa? Sehingga ketika mereka menyimpan audio rekaman, perhatian itu mereka mungkin cenderung kemana-mana atau kabur. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam pemantauan kecepatan. Jadi menentukan kecepatan atau speed yang tepat itu menyajikan informasi bisa menjadi sulit jika peserta didik tersebut memiliki tingkat perhatian dan latar belakang yang beragam, karena kan setiap individu itu sifatnya berbeda-beda. Ada yang pendengarannya kurang dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada kebutuhan perlengkapan digital dan perangkat lunak. Jadi audio digital ini membutuhkan perangkat lunak dan perlengkapan yang dirancang untuk memutar atau merekam format digital spesifik. Baik, selanjutnya jadi kesimpulan dari materi yang sedikit saya jelaskan atau seputar info lah mengenai media dan audio. Media dan audio ini sebetulnya sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara. Mungkin itu yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan. Mungkin jika ada dari penonton atau yang melihat ini
Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.